Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kuliah metode numerik di pertemuan yang ke-13. Untuk minggu kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana menurunkan suatu fungsi dengan bantuan metode numerik ya. Nah, kali ini kita akan menurunkan fungsi itu menggunakan metode beda pusat ya. Kalau kemarin kita menggunakan metode beda maju dan beda mundur. Nah, metode ketiga ini adalah metode beda pusat yang kalau diilustrasikan sebenarnya itu mengambil titik di maju satu titik dan mundurnya satu titik. Jadi seolah-olah titik yang kita cari itu ada di tengah-tengah ya. Beda pusat, terpusat di situ. Kali ini tujuan pembelajaran kita itu untuk memahami metode beda pusat dan satu lagi sebenarnya ada menganalisis orde-orde dari tiga metode yang telah kita pelajari. Tapi yang pertama sekali kita akan coba dulu untuk memahami apa itu metode beda pusat, bagaimana kemiripannya dengan kedua metode yang sebelumnya, dan dari ketiga metode itu kira-kira yang mana sih yang mungkin paling sering nanti digunakan oleh insinyur ya, oleh ilmuwan dan lain-lain. Metodenya hampir sama. Jadi kalau kemarin itu kita ambil titik x0, kemudian dia maju menjadi x0 plus h, kemudian kalau mundur kita ambil x0, kemudian mundur menjadi x0 min h. Nah, sekarang titiknya itu digabungkan, sebenarnya menggabungkan, menjumlahkan pusat metode mundur dan maju itu menghasilkan fungsi beda pusat. Jadi fx0 tambah h yang plus h-nya dikurang dengan x0 min h dibagi dengan 2h. Jadi kalau mau dicoret-coret, kebetulan hari ini saya lupa bawa pen ya, sehingga saya tidak mencoret di sini. Harusnya rumus itu ditambahkan atau diapakan ya nanti biar menjadi 2h. Ini harusnya berasal dari kedua rumus itu. Nah, itu untuk rumus turunan pertamanya. Ini didapat juga dari Dirac-Tyler ya. Contoh ya, misalnya kita akan menghitung turunan pertama dari fx sama dengan x kuadrat pada titik x sama dengan 2 dan dengan h-nya itu adalah 0,1 dan 0,01 ya. Jadi h ini kemarin adalah bilangan real terkecil yang masih positif. Nah, itu h ya, atau bahasa lainnya adalah delta ya, bisa juga. Nah, dengan cara analitik di dua metode yang kemarin sama, kita akan menghitung rumus turunan yang kita telah tahu di kalkulus 1 dan kalkulus 2 bahwa suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat turunannya adalah 2x. Ya, 2-nya ditendang ke depan, 2x pangkat 2-nya menjadi pangkat 1, 2x. Kemudian tinggal kita substitusikan nilai x sama dengan 2, sehingga 2 dikali 2 sama dengan 4. Diperolehlah turunan fungsi fx sama dengan x kuadrat di titik, bukan di titik ya, di x sama dengan 2 ya. Karena yang namanya titik itu pasti x, y ya. Jadi di x itu absisnya ya. Di x2 itu maka nilainya adalah 4. Atau secara geometris kita bisa menyimpulkan bahwa 4 itu adalah nilai kemiringannya ya. Karena turunan pertama itu aplikasinya itu pada gradien atau kemiringan suatu kurva ya. Dengan metode ini harusnya beda pusat ya, ini salah ya. Sudah saya ganti, ini harusnya beda pusat. Kita akan menghitung hanya 0,1, maka kita kerjakan sesuai rumusnya seperti ini. Jadi tanpa menggunakan rumus turunan, kita akan tahu bahwa kita substitusikan titiknya 2, F2 tambah 0,1 dan pengurangannya juga, sehingga kita peroleh turunan pertama pada x sama dengan 2, bukan titik ya, pada x sama dengan 2, itu adalah F2 dikurang 2, substitusi 2 min 2,1 dikurang F fungsi 1,9 dibagi 0,1.
karena dia 2H ya. Kalau di maju dan mundur itu hanya pembaginya itu H, sekarang menjadi 2H. Itu tadi seperti saya katakan di awal bahwa 2H itu ada prosesnya ya. Kalau misalnya kalian ingin tahu kenapa rumusnya seperti itu, silakan nanti dibedah lagi dari Taylor-nya, kemudian dikoordinasikan atau dicocokkan dengan maju mundur kemarin, sehingga pasti dapat seperti itu. Nah, setelah kita substitusikan, karena rumusnya X kuadrat, berapapun yang inputannya kita ganti dia menjadi kuadrat, kebetulan di sini kita punya 2,1, maka 2,1 kuadrat ya. 2,1 kuadrat didapat 4,41 dan 1,9 kuadrat. Seperti biasa dikurangkan kemudian dibagi, hasilnya adalah 4. Kebetulan di video ini atau di soal ini fungsinya adalah X kuadrat. Bisa jadi nanti soalnya berkembang menjadi X kuadrat tambah 2X min 5. Atau nanti fungsi-fungsi yang lebih tingkat tinggi ya. Karena pada kehidupan nyata, pada dunia kalian terutama di teknik pertambangan dan yang lain, matematikanya atau model matematikanya biasanya lebih sulit ya. Nah, sehingga kita ingin meyakinkan metode yang kita punya itu dengan metode pada kalkulus 1, apakah metode ini benar-benar presisi atau ada galat errornya seperti 2 metode kemarin. Nah, kita hitung nilai eksak kita yang di atas dengan rumus 4, kemudian yang barusan kita hitung juga nilainya 4 ya. Jadi kita punya 4 dikurang 4 bagi 4, sehingga galat errornya, galat atau error relatif itu adalah 0%. Artinya apa yang kita hitung menggunakan rumus itu akan sama persis dengan metode beda pusat. Dari sini kita mulai bisa memprediksi, memahami bahwa dari ketiga metode kemarin itu ternyata metode beda pusat itu akan lebih sangat dekat gitu ya, 0% tanpa kesalahan apapun ya. Kalau kemarin masih ada 0,25% atau 0 berapa persen kan, itu menandakan masih ada sedikit error ya, atau ketidaktepatan ya, atau hampiran kita itu masih terlalu kadang-kadang masih menghampiri ya, tidak tepat. Nah, untuk H sama dengan 0,01 maka kita kerjakan juga yang sama. Yang penting di sini kalian paham bahwa yang akan dikerjakan adalah kalian punya fungsi, kemudian kalian punya X, kemudian kalian punya H ya, dan punya rumus turunannya. Rumus turunan beda pusat ya. Nah, tinggal disubstitusikan. Pada saat kalian bisa mensubstitusikan nilai tertentu ke dalam fungsi, itu udah oke berarti ya. 2 ditambah 0,01 jadinya ini. Kemudian ini, kenapa ini dikuadratkan? Karena fungsinya memang X kuadrat. Ini hanya fungsi X kuadrat biasa yang sederhana. Nah, kita ganti tadi dengan 0,01, diganti dengan 0,01, hasilnya juga 4. Nanti dicoba dengan yang lebih kecil. Dan bisa dipastikan kemungkinan nanti hasilnya juga akan 4 ya. Sehingga garat relatifnya itu 0 ya. Jadi kelihatan bahwa nilai eksaknya itu akan sama dengan nilai hampiran. Nah, kita tahu bahwa setelah kita mencoba 3 metode tadi, bahwa metode ini mungkin akan lebih cepat menemukan dan tepat ya. Sehingga kita bisa berasumsi bahwa kebanyakan nanti beda pusat ini yang banyak dipakai. Seperti itu. Oke, itu untuk turunan yang pertama. Sekarang adalah turunan yang kedua dengan teknik dan metode yang sama sebenarnya. Bagaimana didapat rumus ini itu masih menggunakan dari Taylor yang sudah dipotong hanya pada turunan kedua ya, karena dari Taylor kemarin adalah turunan 1, 2, 3 dan seterusnya yang tidak berhenti. Kebetulan kita akan mempelajari turunan pertama dan turunan keduanya saja, karena pertama tadi aplikasinya adalah pada gradien kemiringan yang nanti banyak dipakai. Kemudian turunan kedua ini biasanya pada nilai maksimum minimum. Jadi bisa itu nanti berhubungan dengan harga maksimum minimum, bisa nanti berhubungan dengan suatu plat yang kalian gunakan gitu ya, plat atau bahan ya di tambang yang bisa kalian gunakan. Bagaimana dengan bahan segini agar diperoleh peralatan maksimum minimum. Bagaimana dengan hasil alokasi tambang seperti ini, biaya operasinya seperti ini, agar nanti diperoleh keuntungan maksimum untuk pertambangannya, gitu ya. Bisa jadi. Karena seperti yang kita tahu misalnya pada saham saja itu kan ada nilai
grafik ya. Di situ ada maksimum minimum. Sebenarnya nilai maksimum minimum itu bisa diprediksi dengan turunan ya. Nah, cuma kalau kita lihat fungsi-fungsi di saham itu udah hancur ya. Tidak kelihatan lagi fungsinya apa ya. Sudah garis-garis seperti itu. Makanya yang seperti itu nanti hitungan turunan keduanya untuk maksimum minimumnya itu bisa jadi menggunakan numerik ya, tidak lagi menggunakan rumus. Oke, jadi kita di pertemuan kali ini hampir sama dengan pertemuan sebelumnya. Yang jelas kita akan membahas tentang beda pusat, mencari turunan pertama dan turunan kedua. Nah, seperti biasa dalam matematika kalian harus banyak berlatih. Nanti dicoba ya, dihitung. Nah, 4 soal ini. Ini sama seperti soal minggu kemarin. Kita akan sebagai referensi bahwa apa yang kita kerjakan itu memang akan menemukan hasil yang hampir-hampir sama dengan 3 metode itu. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Dan kelihatannya nomor 1, 2 masih bisa dengan analitik. Nah, dengan hitungan biasa, maka boleh nanti dibandingkan ditemukan errornya berapa, apakah bisa menjamin bahwa errornya masih 0 atau tidak ya. Sehingga nanti kalian semakin yakin kalau masih 0 berarti memang beda pusat ini bisa menjadi pilihan atau alternatif, pilihan pertama untuk menghitung turunan. Kemudian silakan dikerjakan nomor 1, 2, 3 dengan untuk turunan keduanya, metodenya sama beda pusat. Kemudian yang ini saya tambahkan satu lagi, nah ini pengayaan, artinya pada kasus pengayaan ini kita tidak bisa lagi menentukan dengan tepat atau tidak bisa lagi menghitung dengan mudah. Atau jangan-jangan kadang-kadang memang tidak ada rumusnya lagi untuk fungsi-fungsi yang sudah benar-benar kompleks atau yang agak tingkat tinggi ya. Sehingga fungsi seperti ini sulit diturunkan atau tidak bisa ditemukan dengan rumus ataupun dengan software belum ada. Software kan pasti dia mengadopsi ya dengan rumus turunan atau dengan numerik ya. Kalau dia sudah mengadopsi numerik mungkin bisa dibuat, cuma kan belum tentu untuk memprogramernya itu kan membutuhkan analisis tertentu sehingga ditemukan hasil tertentu ya. Jadi yang nomor 1 ini nanti boleh dicek, cuma saya yakinkan mungkin nilai eksak dengan rumusnya tidak ada, sehingga dengan keyakinan 4 soal di atas, pas kita kerjakan dengan turunan rumus ada, kemudian dengan numerik sama, hasilnya hampir sama, makanya di pengayaan ini dengan analitik tidak ada lagi, kita berkeyakinan bahwa dengan numerik akan memberikan solusi yang akan kita cari. Ya, oke, jadi ini pengantar singkat tentang kuliah di pertemuan yang ke-13. Silakan dipelajari, nanti pertemuan 12 dan 13 ini akan jadi salah satu ya, topik ya yang bisa saya kasih di UAS, karena saya yakin di kelas kita A dan B, saya yakin semuanya pasti bisa untuk menghitung yang sederhana seperti ini. Yang penting matematik di dunia kalian itu kalian tahu, paham apa itu konsepnya ya, untuk bagaimana memperdalam berikutnya nanti bisa dilatih kemudian. Atau memang kalau misalnya ini belum dibutuhkan, nanti pada saat semester depan, semester atas lagi dibutuhkan, kalian sudah tahu, oh ternyata ini digunakan beda pusat. Walaupun udah lupa konsepnya, nah kalian bisa lagi membuka buku ya, atau mencari lagi referensi. Intinya sebenarnya matematik dunia kalian itu lebih kepada konsepnya, bagaimana kalian tahu pada saat nanti kalian butuhkan, kalian bisa mencari lagi. Ya, seperti itu. Minimal ya. Tapi yang bagi yang memang sudah expert di sini, suka di matematik, silakan. Karena biasanya dengan matematiknya diperdalam, kalian akan menemukan atau mengeksplor hal-hal yang lain yang mungkin bisa dimodifikasi ya dari ilmu kalian ataupun di matematik itu sendiri. Oke, saya akhiri sampai di sini video singkat kali ini. Selamat belajar, semangat terus. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.